Kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia harus banyak bersyukur ya, kita punya kebebasan untuk beribadah, mau kapanpun, mau bikin acara juga. Kan? Alhamdulillah banget deh ya. Sementara yang di luar sana, saudara-saudara kita belum tentu mendapatkan kebebasan seperti kita. Betul, nah sekarang kita akan bahas tentang ketika kebebasan beribadah direnggut. Seperti apa penjelasannya? Ini dia. Ketika kebebasan beribadah direnggut. Pemirsa beriman, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di negara kita Indonesia tercinta ini, selalu banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, selalu ada ruang bagi kita untuk melaksanakannya. Baik itu ibadah secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, maupun kepada sesama muslim yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tolong-menolong. Namun, bagaimana jika di beberapa negara lainnya justru membatasi kebebasan rakyatnya yang beragama Islam untuk melakukan ibadah? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Enam tahun silam, seluruh masjid di wilayah Xinjiang diminta tutup pada hari Jumat. Seorang pejabat pemerintah yang enggan disebutkan namanya menganjurkan agar masyarakat melakukan ibadah di rumah daripada berkumpul di masjid-masjid. Menurutnya, keputusan tersebut adalah demi terjaminnya keamanan umum. Ya, larangan ini memang diterbitkan beberapa hari setelah kekerasan etnis antara warga Muslim Uighur dan suku Han. Kabarnya, ketegangan antara warga telah berlangsung selama bertahun-tahun di provinsi Xinjiang tersebut. Kondisi ini dipicu saat suku Han pindah secara besar-besaran ke kawasan yang merupakan pusat warga minoritas Uighur. Hingga sebagian besar suku Uighur merasa mereka tidak merasakan kemajuan ekonomi dan mereka juga merasakan diskriminasi dalam berbagai hal. Umat muslim yang sudah datang ke masjid terlihat berkerumun membaca pengumuman soal peniadaan penyelenggaraan sholat Jumat. Salah satu warga yang tinggal dekat masjid Dong Kuruk pun menyatakan pendapatnya bahwa mestinya sholat Jumat diizinkan karena baginya hal ini sangat mengganggu serta akan ada banyak kemarahan. Tidak hanya melarang umat Islam melaksanakan sholat Jumat, Muslim Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok juga dilarang untuk berpuasa. Dari tahun ke tahun mereka selalu mendapatkan hambatan dari pemerintah setempat saat memasuki bulan Ramadan. Ya, para pegawai negeri sipil di Provinsi Xinjiang kembali mendapat surat edaran dari Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah pusat mewajibkan mereka melarang setiap aktivitas Ramadan, termasuk puasa wajib bagi setiap umat Muslim. Para PNS tersebut, termasuk yang Muslim, dihimbau agar membuat selebaran tertulis dan menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga tentang larangan berpuasa di bulan Ramadan, serta larangan menghadiri aktivitas keagamaan. Tidak hanya di Cina, pemerintah Prancis berniat kembali menggulirkan kebijakan anti-Islam setelah sebelumnya undang-undang kontroversial larangan pemakaian jilbab mendapat protes hebat dari umat Islam. Kali ini, pemerintahan Prancis melarang umat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mereka beralasan karena warga muslim di sana menunaikan sholat di pinggir jalan. Akhirnya, pemerintah Prancis berniat membatasi kebebasan warga muslim dalam menunaikan kewajiban agama mereka. Menteri Dalam Negeri Prancis yang dikenal sebagai salah satu politisi think tank politik anti-Islam di negara ini menetapkan peraturan baru melarang pelaksanaan sholat jamaah di pinggir jalan. Padahal, penunaian sholat berjamaah di pinggir jalan sangat jarang terjadi dan biasanya hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang memiliki fasilitas sangat terbatas atau batasan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, warga muslim Prancis juga menunaikan sholat berjamaah itu tanpa mengganggu orang lain. Kisah selanjutnya yang paling memilukan yang terjadi pada saudara kita umat muslim di Rohingya. Kecemburuan terhadap etnis Rohingya karena populasinya yang dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat, menyebabkan mereka mendapat perlakuan diskriminasi oleh masyarakat mayoritas. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya sangat mengganggu karena dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis muslim ini. Karena sebab itulah Muslim Rohingya mengalami tekanan begitu besar dari pemerintah Myanmar. Bahkan keberadaan etnis yang merupakan pemeluk Islam ini sudah sejak lama tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Sehingga hal ini menimbulkan ketegangan yang terjadi begitu lama. Hingga pada puncaknya, tepatnya di tahun 2012, mereka mengalami berbagai tindakan represif dari pemerintah Myanmar sampai terjadi konflik horizontal.
Banyak korban berjatuhan dalam konflik itu. Sejumlah rumah, fasilitas ibadah baik masjid maupun tempat ibadah agama lain mengalami rusak berat. Kondisi kamp muslim juga sangat memprihatinkan. Meski luas, kamp muslim tersebut begitu sesak dan tidak ada sarana yang memadai. Pos pelayanan kesehatan juga hanya berupa tenda tanpa peralatan medis. Banyak pasien tergolek lemah tidak berdaya tanpa tindakan medis. Warga kamp muslim juga tidak bisa keluar dengan bebas dari kamp. Terkait status kewarganegaraan, para muslim Myanmar masih mendapat perlakuan yang setengah hati dari pemerintah. Hal ini dialami tidak hanya etnis Rohingya, melainkan semua muslim Myanmar yang jumlahnya keseluruhan 10% dari total populasi penduduk negara tersebut atau sekitar 5 juta jiwa. Astagfirullah. Pemirsa beriman, melihat tayangan tadi sungguh sangat memilukan hati kita. Berbeda dengan umat muslim lainnya yang menjadi masyarakat mayoritas, muslim minoritas di beberapa negara tertentu justru memerlukan perjuangan yang tidak mudah agar dapat melaksanakan sholat, puasa, maupun melakukan ibadah lainnya. Mereka bahkan terkadang harus bertaruh nyawa hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung kita sebagai umat Islam yang justru bisa dengan bebas melakukan ibadah apapun tanpa ada tekanan dari siapapun. Semoga tayangan tadi dapat menginspirasi kita untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, mendapatkan kebebasan untuk beribadah. Karena menurut saya juga beribadah ini adalah bagian dari hak asasi manusia ya, A? Betul, itu kan salah satu juga yang menjadi pilar dari negara Indonesia. Jadi kita harus memberikan kebebasan beragama bagi semua orang. Iya, semoga juga saudara-saudara kita yang ada di sana yang mendapatkan halangan untuk beribadah, setelah ini bisa dipermudah dan tidak ada merenggut lagi untuk beribadah. Tidak ada diskriminasi lagi. Sekali. Dan sekarang kita akan menghadirkan berita mengenai apa nih, Zi? Mengenai binatang. Jadi apa yang akan didapatkan oleh orang yang suka menyiksa binatang? Waduh. Suka melihara binatang apa? Saya tidak terlalu suka, tapi suka kucing sih sebetulnya. Oke, kesayangannya Rasulullah ya, kucing ya. Oke, kita akan bahas nanti pemirsa soal binatang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.